Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Kiranya Bapak Ibu semuanya berlimpah dalam pengharapan. Meskipun kita menghadapi berbagai macam rupa-rupa pergumulan, bersama dengan Tuhan, kita bisa. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita satukan hati kita tunduk kepala di dalam doa. Syukur kepada Allah oleh karena kesempatan yang masih Tuhan hadirkan bagi kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kebugaran, sukacita, kebahagiaan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang lebih baik. Atau mungkin sekiranya ada di antara kami yang bangun dengan keadaan tubuh yang kurang baik. Kesehatan yang menurun, kami berdoa Tuhan topang dan Tuhan kuatkan. Kami siapkan hati kami, pendengaran kami untuk sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berseru. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berita firman Tuhan dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12 sampai ayat 18. 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai ayat 18. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam pemberitaan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup keseharian. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu dan saya tidak asing dengan lagu yang berbunyi demikian. Koyo ngene kok dibanding-banding ke, saing ke, ya mesti. Saya tidak akan lanjutkan. Dan tentu sekalipun tidak dilanjutkan, hanya ada 2 kata. Yang pertama, ya mesti kalah. Atau yang kedua, ya mesti menang. Kenapa saya nggak mau melanjutkan? Karena saya tidak mau menilai. Karena apa? Yang menilai biarlah Tuhan. Ini berkaitan dengan koyong ngene kok dibanding-bandingke. Nah, konteksnya apa toh? Iya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada orang yang pernah berkata bahwa kebanggaan orang kaya itu pada hartanya. Ada juga orang berkata bahwa kebanggaan orang pintar itu pada hikmat pengetahuannya. Ada juga orang yang berkata kebanggaan orang benar itu ada pada Allahnya. Dan masing-masing orang itu pasti punya kebanggaan. Nah, konteks firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah Paulus menjumpai sekelompok orang di Korintus yang merasa menepuk dada, membusungkan dada
sebagai ungkapan ingin menunjukkan bahwa ini loh aku, ini loh hasil dari pekerjaan pelayananku. Hebat bukan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, rupanya Paulus justru berkata, ketika mereka mengukur diri mereka berdasarkan dengan pengetahuan mereka sendiri, dan mereka juga mengukur orang lain berdasarkan dengan ukuran mereka sendiri, Paulus berkata, itu adalah kebodohan. Apa artinya? Ketika seseorang menepuk dada, memamerkan hasil karyanya, yang belum tentu itu hasil karyanya. Tetapi sekelompok orang Korintus menepuk dada karena kesombongannya, merasa ini loh hebat, hasil pelayananku, hasil pekerjaanku, hasil karyaku. Dan mereka mulai membanding-bandingkan dengan hasil orang lain, seolah-olah hasilnya lebih jempol dibanding yang lain. Kemuliaan untuk diri sendiri. Mereka lupa bahwa seharusnya di atas semua karya tersebut hanya Tuhan yang dimuliakan. Itulah sebabnya Paulus berkata, semuanya itu akan berakhir dengan kesia-siaan atau kebodohan. Berakhir dengan kebodohan. Lalu bolehkah Bapak, Ibu, dan saya membanggakan diri kita? Tentu boleh. Paulus pun juga membanggakan diri. Tetapi kebanggaan Paulus itu berbeda dengan sekelompok orang di Korintus yang kebanggaannya tujuannya adalah untuk kesombongan, untuk kebesaran diri sendiri. Lalu kebanggaan seperti apakah yang seharusnya kita tampilkan? Yang pertama adalah di bagian ayat yang ke-13 sampai ayat 15. Yakni mari kita berbangga oleh karena pemberitaan firman Tuhan yang akhirnya didengar oleh banyak orang dan itu membuat orang lain bertumbuh dalam Tuhan. Kita bangga oleh karena apa? Apa yang kita kerjakan itu mampu membangun orang lain dan nama Tuhan yang dimuliakan. Di samping membangun orang lain juga membangun iman Bapak, Ibu, dan saya. Bertumbuh pengharapan kita, bertumbuh keyakinan kita, bertumbuh kedekatan kita dengan Tuhan yang bisa membuat orang banyak pun makin dekat kepada Tuhan. Itu kebanggaan yang ditampilkan oleh Paulus. Dan ia pun mengaku bahwa itu semuanya bukan jerih lelahnya semata, tapi semua hanya karena anugerah yang diizinkan oleh Tuhan terjadi. Kemudian yang kedua, kebanggaan seperti apa yang bisa kita tampilkan? Yang kedua adalah bermegah dalam kejujuran, bukan bermegah dalam kecurangan. Ya, kecurangan itu bukan hanya milik dunia Bapak Ibu, tetapi organisasi rohani pun juga bisa melakukan kecurangan. Kecurangan rohani. Nampaknya adalah itu hasil karyanya. Ini seperti yang dikerjakan oleh orang-orang di Korintus. Nampaknya itu karya yang ia kerjakan, tetapi sesungguhnya itu hasil karya orang lain dan itu diakui oleh dia. Ini loh hasil pekerjaanku. Tetapi sesungguhnya itu hasil kerja orang lain. Ada kecurangan. Sehingga yang nampak hebat, nampak benar, nampak betul, nampak baik, nampak wah, itu adalah dirinya sendiri. Tapi orang lain ditutupi oleh karena kecurangannya. Ibu Bapak, kita diajak untuk hidup jujur di dalam Tuhan. Apapun karya yang kita tampilkan, karya yang kita kerjakan, yang kita tekuni, atau tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan kejujuran, dengan apa adanya, dengan kemurnian tanpa kecurangan, demi kepentingan diri sendiri, demi kenikmatan diri sendiri, demi kemuliaan diri sendiri. Mari bersikap jujur dalam segala perkara. Kemudian kebanggaan seperti apa lagi yang harusnya kita tampilkan?
yaitu kebanggaan ketika kita bermegah di dalam Tuhan. Kalau bermegah di dalam Tuhan, itu yang menilai bukan manusia, Bapak Ibu. Yang menilai itu Tuhan. Yang menghargai itu Tuhan sendiri. Tuhan bisa memuji kita? Bisa. Berulang kali dalam Alkitab pun dikatakan, mari hamba yang setiawan, masuklah ketika panggilan itu tiba. Bukankah dalam lagu pujian juga ada, Bapak Ibu? Hamba yang setiawan, mari masuklah. Siapa yang memberikan label setiawan? Pribadi yang ilahi. Kalau pujian dari manusia, itu hanya sekejap, Bapak Ibu. Bahkan kadang dalam hitungan detik pujian bisa berubah. Ketika hidup kita menguntungkan mereka bisa menyanjung kita, memuji kita tinggi-tinggi. Tapi saat dirasa kita sedikit mengecewakan saja, mereka bisa berbalik menjungkir balikkan pujian itu. Jadi, tidak penting pujian dari manusia. Walaupun kadang kita juga memerlukannya. Tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting di sini adalah Tuhan yang menilai karya kita. Dan kita pun siap bermegah dalam Tuhan. Ketika nama kita disebut, hamba yang setiawan, mari masuklah. Ketika Tuhan menyebut nama kita satu persatu, betapa bangganya kita. Karena mendapatkan penghargaan dari Bapa di surga. Jadi, mari kita belajar berbangga diri oleh karena firman yang kita sampaikan. Oleh karena melalui kehidupan kesaksian hidup kita, banyak orang diberkati, dibangun imannya. Walaupun mungkin nama kita tidak dikenal, nama kita tersembunyi, tetapi apa yang kita lakukan, membangun iman, keyakinan orang lain, makin dekat dengan Tuhan. Mari kita berbangga dengan membangun karakter kejujuran, ketulusan di dalam Tuhan. Dan mari kita juga bertekun, berlomba-lomba dengan gigih untuk melayani Tuhan dan Bapa di surga yang memberikan nilainya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jikalau seringkali kami menepuk dada sebagai bentuk kesombongan dan keangkuhan kami. Kadang-kadang kami menyombongkan rohani kami, menyombongkan kemampuan kami, menyombongkan kebaikan kami, bahkan menyombongkan kebenaran kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan. Kadang kami lupa bahwa hanya Tuhanlah yang layak untuk ditinggikan dan dipuji. Tetapi kadang-kadang kami mengambil alih untuk kepujian diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami belajar untuk senantiasa hidup memberitakan kebenaran firman-Mu yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa membuat iman orang lain makin tumbuh dalam Tuhan. Makin lekat dengan Tuhan. Ajari pula supaya kami hidup dalam kejujuran. Jujur dalam segala perkara. Tulus melayani Tuhan. Dan ajar pula kami supaya kami tekun berlomba dalam ketekunan, dalam keteguhan di dalam Tuhan. Dan kami rindu hanya Tuhan yang memberikan nilai kepada kami, nilai yang tidak sia-sia. Hingga pada saatnya tiba nanti, nama kami disebut satu persatu sebagai seorang pribadi yang setiawan di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kembali kami berdoa bagi Bapak Ibu pendengar Renungan Bina Iman GKI Klasik Solo pagi hari ini. Yang sedang sedih hatinya Tuhan hiburkan. Yang sedang bingung menghadapi persoalan hidup yang tak selesai-selesai. Kami berdoa Roh Kudus yang menuntun, memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Haleluya. Amin. Salam semangat Bapak Ibu semuanya. Tuhan berkati.